Kalian yang lagi cari laptop terjangkau dan performa juara, tapi maunya merek Apple, ya video ini cocok buat kalian. Jadi ini adalah laptop keluaran Apple yang keluar di tahun 2020 dan udah ditenagai chipset buatan Apple sendiri, yaitu Apple M1. Ini dia MacBook Air M1 2020. Ini yang base model ya. Jadi dia chipsetnya Apple Silicon M1, RAM-nya 8GB dan SSD-nya di 256GB. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa MacBook Air M1? Ya karena menurut gua laptop ini cocok buat kerjaan dan efisien dalam hal penggunaan sehari-hari. Belum lagi harganya sekarang udah terjangkau banget. Gua cek di marketplace Ijo sekarang harga barunya udah di 11 jutaan aja. Buat yang base model ya, kayak yang punya gua ini. Nah, sekarang gua mau ceritain nih alasan gua kenapa harus pilih MacBook Air M1 buat tahun sekarang ini. Ya udah, sebelum lanjut mending kita opening dulu deh. Pertama langsung aja ke bagian yang paling penting, yaitu performanya. Ini jelas hal yang jadi pertimbangan dalam kalian memilih suatu laptop, ya kan? Sepemakaian gua, MacBook Air M1 ini udah sering banget gua ajak kerja. Gua ngerasain banyak hal yang bikin gua kagum sih. Yang pertama dulu deh, asli laptop ini tuh anteng, alias nggak berisik, adem ayem aja gitu. Karena kipas atau fan laptop di seri MacBook Air M1 ini emang nggak ada ya. Dan untuk panas yang ada di laptop ini ya berasa stabil aja, nggak terlalu panas. Ya anget-anget aja gitu kalau gue lagi buat ngedit. Dan daya konsumsi baterainya juga gue dibuat kagum sih ini. Kalau gue cuma buka laptop ini hanya sekedar browsing-browsing, riset cari bahan buat bikin skrip di YouTube, laptop ini tuh bisa bertahan sampai 3 hari loh. Edan kan. Tapi kalau buat gue intens untuk kerjaan ngedit ya laptop ini bertahan dengan screen on time-nya di 7-8 jaman aja. Yang menurut gue 8 jam itu dalam pemakaian intens sehari-hari buat laptop ini sih udah mantep banget. Apalagi seharian gue bisa ngedit bisa 4-5 jaman. Belum lagi kalau buat gaming tipis-tipis, keren dah pokoknya. Dan hal yang paling banget gue rasain mantapnya performa di laptop ini adalah pada saat gue ngedit video. Perpindahan timeline-nya itu smooth banget, geser-geser timeline juga berasa anteng, ngedit video 4K pun masih enak-enak aja. Oh ya, di sini gue juga pakai aplikasi editing video Adobe Premiere Pro sama Final Cut Pro X ya. Di kedua aplikasi editing video itu gue ngerasain keentengan dalam hal ngedit videonya. Apalagi ditambah layar di laptop ini udah cakep deh dan akurat untuk warnanya. Jadi ya udah paket lengkap lah. Pokoknya soal edit aman lah di laptop ini. Dan juga buat ngerender yang biasa jadi tolak ukur dalam kita menentukan performa laptop, di MacBook Air M1 ini ya gue berasa ngerender di video Full HD berdurasi sekitar 8-10 menitan itu cuma butuh waktu 3 menit aja buat ngerendernya. Gue tinggal ke toilet bentar, gue balik lagi, udah selesai hasil video project gue. Gue sih sebenarnya nggak terlalu gimana gitu dalam hal ngerender. Biasanya juga project editing udah tinggal render, ya pas render gue tinggal bentar ya tahu-tahu udah selesai. Buat gue yang penting sih kenyamanan dalam proses ngedit videonya itu yang lebih penting sih. Dan kalau dikejar deadline sehari harus bikin beberapa video, ya MacBook Air M1 ini udah paling pas buat kebutuhan gue. Buat ngoding, edit foto, atau bikin-bikin hal yang berbau editing udah gampang banget disikat sama MacBook Air M1 ini. Sekarang kita ngomongin main game di laptop ini. Sebenarnya karena chipset ini gue nggak tahu istilahnya sih, tapi dia itu ARM based. Jadi ibaratkan chipset ini tuh kayak chipset mobile atau HP yang dipakai di laptop. Itu sih yang gue tahu. Kalau ada salah bisa koreksi di kolom komentar ya. Jadi kalau gue buat main game Steam itu banyak yang belum support untuk gamenya sebenarnya. Dan biasanya pakai laptop ini ya paling buat main Football Manager aja sih, yang juga udah tersedia di Steam. Karena itu gamenya bergenre strategi ya mungkin jadi enteng-enteng aja digunakan. Dan baterainya pun gak boros-boros amat. Gue bisa main game ini 4-5 jam nonstop, baterai di MacBook M1 ini ya tergolong awet deh. Sebenarnya beberapa game AAA itu juga udah ada di App Store ya, kayak semisal Rise of Tomb Raider dan yang lainnya. Tapi karena sistemnya itu berlangganan, bukan beli game gitu, ya males aja gue. Mending di PC nggak sih kalau buat main game? Jadi untuk main game di laptop MacBook Air M1 ini menurut gue ya kuat-kuat aja sih. Tapi emang gamenya itu sendiri masih terbatas.
Untuk aplikasi yang gue pakai sehari-hari kayak semisal Office, Premiere Pro, Photoshop itu semua berjalan dengan lancar. Belum lagi fitur fingerprintnya yang lumayan ngasih rasa aman. Dan juga dual speakernya ini yang suaranya menurut gue udah gurih-gurih crunchy. Dan satu hal lagi nih, untuk facecam di MacBook Air M1 ini menurut gua masih agak kurang ya. Karena resolusinya dia itu cuma 720p. Tapi kalau buat sekedar video callan mah udah lebih dari cukup sih. Oke, ini adalah perekaman facecam dari si MacBook Air M1 2020. Jadi ini kualitas dari si audionya kualitas dari videonya ya kayak gini. Jadi gue ketika gue ngeliat di kameranya langsung ya kayak gini, atau gue biasanya ngeliat di layarnya ya kayak begini. Ini suaranya agak menggema karena ini studio baru, jadi ruangannya masih kosong, masih belum ada apa-apa. Jadi ya paling nggak kalian bisa lihat kualitas dari videonya dan gambarnya yang dihasilkan dari si MacBook Air M1 2020. Oke, lumayan lah ya. Walaupun 720 tapi ya agak pucat sih. Oke, ya udah ini aja perekaman dari facecamnya si MacBook Air 2020 chipset M1. Terus buat port-port yang ada di laptop ini juga minim ya, cuman ada 2 hub Type-C. Ya kalian wajib sih, menurut gua wajib beli aksesoris tambahan ya untuk colokan yang bisa buat HDMI, buat ke monitor atau buat colokan USB, ya itu wajib banget sih buat kalian beli. Jadi emang keterbatasan port di laptop ini yang cukup agak gue bikin greget sih. Menurut gue kesimpulannya dari laptop MacBook Air M1 ini adalah kenyamanan. So far gue nyaman banget pakai laptop ini buat kerjaan dan multimedia. Dan buat gue laptop yang sekarang harganya itu di 11 jutaan aja udah cukup banget menunjang kebutuhan gue sehari-hari dalam bekerja ya. Jadi laptop ini sangat gue rekomendasiin buat kalian yang suka kenyamanan dalam bekerja. Santai tapi pasti, dan selesai deh pekerjaan. Sebenarnya udah ada juga MacBook Air dengan chipset penerusnya si M2, tapi buat harganya masih tinggi dan performanya menurut gua nggak yang jomplang banget jauhnya sih. Jadi menurut gua MacBook Air M1 di tahun 2023 atau bahkan tahun yang akan datang masih bisa banget buat kalian andelin. Ya udah, jadi segini dulu aja review MacBook Air M1 dari gua. Semoga bermanfaat buat kalian semua dan sampai ketemu lagi di video gua berikutnya. Vengga pamit. Bye bye.